Ada beberapa orang itu berdoa, tapi itu cuma lip service. Dia nggak sungguh-sungguh dengan doanya. Dia nggak betul-betul percaya dengan apa yang dia doakan. Atau kita ini berdoa, sudah nggak pakai iman. Jadi waktu Tuhan mengabulkan doa kita, kita itu nggak percaya. Pernah nggak ada begitu? Itu yang saya namakan skeptis. Meragukan segala sesuatu. Orang kalau skeptis itu nggak ada ujungnya. Semuanya itu negatif. Ujungnya itu nggak percaya. Jangan skeptis dan jangan ragu-ragu. Katakan amin. Kalau Anda berdoa, berdoalah dengan iman. Percayalah, katakan amin. Tahun depan itu adalah tahun di mana kita semua tanpa terkecuali kita harus menabur doa. Anda perlu menetapkan sebuah tujuan mengapa Anda berdoa. Dan doakan dengan tekun, katakan amin. Jadikan itu sebuah tujuan mengapa Anda berdoa. Dan hisapkan diri Anda masuk dalam kegerakan doa. Kalau di awal tahun nanti ada kegerakan doa puasa, ikut. Ada doa semalaman, please ikut. Nah, tapi sebelum kita masuk di situ, saya ingin membagikan ada 3 kondisi hati perlu Anda persiapkan untuk supaya Anda itu bisa menabur dalam doa itu dengan efektif. Belajar dari kehidupan Zakaria dan Elisabet. Yang pertama, saudara, Anda harus memiliki hati yang benar. Coba kita baca ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi yang pertama, pastikan Anda hidup benar memasuki tahun yang ke depan ini. Bereskan semua unfinished business dalam kehidupan Anda. Kalau ada dosa yang belum ditinggalkan, kalau Anda belum bertobat, momen Natal ini adalah momen di mana Anda memutuskan untuk bertobat. Karena Yesaya 59 itu ngomong, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah atau penghalang antara kamu dengan Allahmu ialah segala dosa atau kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi ternyata dosa kita itu adalah penghalang atau perusak hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini pastikan saudara, Anda hidup benar. Karena Alkitab berkata juga, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Nah, dari mana Anda bisa berdoa dengan yakin atau dengan iman, kalau hatimu menuduhmu, kalau hidupmu nggak benar? Makanya dikatakan bukan doa yang benar yang besar kuasanya. Bukan, tapi doa orang yang benar. Jadi yang pertama-tama adalah Anda perlu jadi orang benar. Zakaria dan Elisabet itu dicatat di Alkitab hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kita ini bisa kelihatan benar di mata manusia, tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Dan kalau sampai Alkitab mencatatnya, itu pujian tertinggi dalam kehidupan seorang manusia. Hari ini pastikan saudara, Anda hidup benar. Di momen Natal ini adalah kesempatan untuk kita coba renungkan kira-kira hal-hal apa yang perlu Anda buang. Dosa atau sikap hati seperti apa yang perlu Anda tinggalkan. Nah, yang kedua, catat baik-baik. Tidak kecewa dengan Tuhan. Saudara, tahun depan awas-awas ya, jangan kecewa sama Tuhan. Coba kita baca ayatnya sekali lagi ya, Lukas 1 ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka nggak punya anak. Pernah nggak kita ini mengalami situasi tetapi yang dimaksud di sini? Anda sudah berdoa, Anda sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda sudah melayani Tuhan dengan segenap hati, tapi ada kondisi tetapi tadi. Ada mungkin yang bergumul dengan nggak punya anak, mengalami kesulitan keuangan. Di titik inilah banyak orang Kristen imannya tergelincir atau terpleset. Pemazmur 73 itu juga pernah mengalami hal yang sama. Dikatakan begini, ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Jadi hampir goyang imannya, hampir jatuh imannya. Sia-sia aku menjaga hidupku benar. Sia-sia aku sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena aku iri sama orang-orang fasik. Kenapa mereka nggak sungguh-sungguh tapi hidupnya mujur. Sementara aku sudah sungguh-sungguh tapi kok ngalami kebangkrutan. Kok ngalami persoalan. Tapi puji Tuhan kalau Anda baca Mazmur 73, ternyata dia mengalami turning point. Sampai dia masuk dalam tempat kudusnya Tuhan, baru dia bisa melihat sudut pandangnya Tuhan. Katakan amin. Nah, tahun depan jaga-jaga, jangan kecewa sama Tuhan. Karena apa bahaya kekecewaan? Yang pertama, itu membuat Anda goyang iman Anda. Dari awalnya Anda meragukan Tuhan, Anda jadi frustasi, putus asa, gak berpengharapan. Yang kedua, Anda mulai mengembangkan sikap menggerutu, mengeluh, dan mencobai Tuhan. Yang terakhir, Anda akan mundur secara rohani. Dan Anda akan berubah setia, bahkan sampai di titik meninggalkan Tuhan. Oh, Pastor Fuji, saya nggak mungkin lah ngalami begitu. Jangan pernah katakan nggak pernah ngalami.
Karena Yesus satu kali pernah memperingatkan. Satu kali Yohanes Pembaptis itu di dalam penjara kan. Dia itu menyuruh murid-muridnya untuk tanya kepada Yesus. Engkaukah Mesias yang dimaksud itu? Loh, Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis ini, dia lihat Yesus dengan Roh Kudus di atasnya. Dan dia itu pelayanannya itu mempersiapkan jalan buat Yesus. Dia ngomong sama murid-muridnya, lihatlah inilah anak domba Allah. Tapi waktu di penjara saudara, dia sampai ke titik terendahnya. Yesus menjawabnya dengan begini, pergi katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itulah pekerjaan Mesias. Lalu ayat 6, Yesus ngomong begini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini ayat ditujukan kepada siapa saudara? Pada Yohanes loh. Kenapa kok Yesus ngomong begitu? Karena Yohanes dia mulai ragu-ragu dan dia kecewa. Makanya Yesus berbahagialah orang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kenapa? Bisa jadi Yohanes bertanya-tanya. Kalau memang dia Mesias, kenapa kok dia nggak bebaskan aku? Bukankah dia penyelamat? Kenapa aku dibiarkan? Bahkan engkau menjenguk aja tidak. Yohanes yang memberitakan tentang Mesias, bahkan sampai di titik bisa ragu-ragu engkaukah Mesias. Saudara, kalau Yohanes juga dicobai, berarti Anda juga bisa. Makanya jaga-jaga hati tahun depan. Katakan amin. Nah, Zakaria sama Elisabeth ini hidup benar tapi gak punya anak. Saudara, gak ada yang bisa mengubah hati manusia seefektif kekecewaan. Saudara, ini yang perlu kita perteguh tahun depan. Memang kita menabur doa, tapi tidak semua itu akan Tuhan berikan sesuai keinginan kita. Di titik itu jangan kecewa sama Tuhan. Ada amin?